Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tutor dan rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu Laksono, program studi S1 Manajemen UPBJJ UT Semarang. Di sini saya akan menyampaikan gagasan dengan topik penyebaran COVID-19 di Indonesia. Coronavirus Disease 2019 atau yang akrab disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina, muncul pada Desember 2019. Dan kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Virus corona dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda, namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran virus melalui droplet. Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Orang yang terinfeksi virus COVID-19 memiliki gejala ringan seperti demam, batuk kering, kesulitan bernafas. Gejala ini dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Setelah pengumuman adanya kasus pertama di Indonesia, pemerintah mengimbau warga agar tidak panik, termasuk untuk tidak melakukan panic buying. Fakta lapangan menunjukkan bahwa penularan virus corona terjadi dengan sangat cepat. Dalam 11 hari setelah pengumuman kasus pertama, jumlah kasus positif corona mencapai 69 orang. 4 orang diantaranya meninggal dan 5 kasus sembuh. Penanganan cepat diupayakan pemerintah dengan membentuk tim Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Presiden. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengordinasi tim reaksi cepat. Tanggal 13 Maret 2020, Presiden menandatangani keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ada beberapa tindakan pencegahan penyebaran virus corona untuk mengurangi kemungkinan terinfeksi virus corona, antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian, dan beraktivitas di tempat umum. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Jika terpaksa harus pergi ke tempat umum, kita harus memakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain saat berada di tempat umum. Sekian gagasan yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan pengetahuan dan manfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.